Ya, shalom puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua pada hari ini ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Oke, saya hanya memberikan suatu saran buat kita semua bagi orang-orang yang percaya kepada Elohim Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus. Ini saran saja, saran ya. Tetapi sebelum saya memberikan saran, coba nanti sahabat Kristus baca ya di 1 Tawarik 16:26 dan Keluaran 23 ayat 13. Ya, sahabat Kristus baca, nanti sahabat Kristus akan mengerti. Ya. Ternyata bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, atau Elohim Yeshua HaMashiach, beriman kepada Elohim Yeshua HaMashiach, jangan kita memanggil nama Tuhan orang lain. Ya. Kedengaran pun gak boleh, apalagi diucapkan. Itu di Keluaran 23 ayat 13. Jadi sahabat-sahabat Kristus baca, renungkan, dan terus mengkaji supaya tidak membawa kepada perkataan kita, tidak membawa kepada kebinasaan. Ya kan? Jangan sampai gitu kan. Nah, jadi begini, kita harus memahami benar-benar apa maksudnya, apa rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan sampaikan demikian? Apa sih maksudnya gitu kan? Nah, jadi kita minta tuntunan Roh Kudus. Ya, minta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengerti dan memahami. Karena saat ini banyak sekali yang bilang enggak, begini, tetapi dasarnya firman Tuhan enggak ada. Nah, jadi saya hanya menyampaikan bagi yang mau lakukan, bagi yang mau pelajari, ya puji Tuhan gitu. Jadi saya teringat ini kesaksiannya, teringat tahun 2007 ada seorang hamba Tuhan yang datang ya dari Sumatera, datang langsung ngobrol ke saya bahwa jangan engkau memanggil nama Tuhan orang lain ya, apa saja yang engkau percaya saat ini itu saja yang kamu panggil Tuhannya. Dan saya percaya bahwa Elohim Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Jadi saya percaya. Tetapi ada suatu argumentasi di sana. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan kan mengerti semua bahasa. Tuhan tahu semua bahasa. Dia bilang, tapi kan ini tentang nama. Saya bilang, kan Tuhan tahu. Semua bahasa kita yang ada Tuhan tahu. Oh iya. Iya, tapi ini sebutan nama. Maksudnya? Maksudnya apa? Dan beliau jelaskan. Ya, beliau jelaskan menurut apa yang beliau mengerti pada waktu itu. Dan pada waktu itu memang saya juga belum tahu bahasa Ibrani ya, tulisannya tulisannya sudah tapi membacanya belum. Ya, tulisannya saya sudah lihat begini tapi membaca belum pada waktu itu 2007 ya. Nah, dan pada waktu itu kita berargumentasi, tetapi ketika beliau pergi ke Sumatera, ditempatkan pergi ke Sumatera, ya, balik ke tempat pelayanan beliau, dan saya pelajari
ayat-ayat firman Tuhan, saya pelajari, saya lihat kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Wow, ternyata nggak boleh ternyata. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. Nanti sahabat Kristus bisa cek di YouTube yang ada di Messianic TV. Ya, maka sahabat Kristus akan tahu gitu. Di sana saya sudah sampaikan. Dan pada waktu itu saya mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak memanggil nama Tuhan orang lain gitu, untuk keluar dari mulut saya gitu. Nah, misalnya ketika kalau saya contoh keluar menyebut misalnya terjemahan menurut ini, terjemahan menurut itu, jadi terjemahannya. Dan saya pahami ketika saya pelajari gimana. Oh, dapat juga Keluaran 23:13 ada. Jadi dua ayat ini, satu Tawarik 16:26 dan Keluaran, ya, Keluaran 23 ayat yang ke-13, nanti sahabat Kristus baca di rumah, ya. Ini suatu perenungan buat kita. Ya, saya cuma menyampaikan. Kalau teman-teman sahabat Kristus mau mengkaji, mau mempelajari lagi, ya puji Tuhan. Itu pilihan kepada pribadi lepas pribadi. Ya, memanggil nama Tuhan orang lain atau tidak itu tinggal pribadi lepas pribadi, tetapi saya menyampaikan saja apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, kitab suci orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat dan sebagai Bapa. Ya, jadi percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ini hanya suatu saran, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.